Salam olahraga football lovers. Kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi Story Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba memprediksi 5 laga yang akan bermain pada tanggal 26 Agustus hingga pada tanggal 27 Agustus 2021. Dimana pada pertandingan kali ini kita akan mencoba membahas pada kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Di mana pada pertandingan yang pertama ada klub AS Roman versus Trabzonspor. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana AS Roman dan Trabzonspor sama-sama tidak memiliki pemain yang absen dalam pertandingan ini. Jadi bisa dikatakan kedua tim ini bermain full tim dalam laga ini. Kemudian kita akan coba bandingkan pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir AS Roman melawan Fiorentina meraih kemenangan dengan skor 3-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir AS Roman meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan ada Trabzonspor, di mana pertandingan terakhir Trabzonspor bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Sivasspor. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Trabzonspor meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Selanjutnya kita akan melihat pertemuan kedua klub ini teman-teman, di mana pertemuan terakhir kedua klub ini hanya sekali ya, di mana AS Roman meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Trabzonspor. Nah, itu dia pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir pada kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang AS Roma dengan memberi 1 bola dinilai handicapnya dan dengan skor 2-0. Oke teman-teman, itu dia untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kedua, di mana pada pertandingan yang kedua ada klub CSKA Sofia versus Viktoria Plzen. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua klub ini bermain full team dalam pertandingan ini. Kemudian kita akan coba bandingkan pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir CSKA Sofia bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Pirin Blagoevgrad. Dan untuk 5 pertandingan terakhir CSKA Sofia meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kemudian kita akan coba lihat pertandingan terakhir dari Viktoria Plzen bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Karvina. Dan jika kita lihat teman-teman, 5 pertandingan terakhir dari Viktoria Plzen selalu meraih kemenangan dan tidak pernah menyentuh kekalahan. Selanjutnya kita akan coba lihat pertemuan terakhir kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir kedua klub ini Viktoria Plzen bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas CSKA Sofia. Dan untuk 4 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Viktoria Plzen meraih 3 kemenangan dan 1 kemenangan untuk CSKA Sofia. Itu dia teman-teman pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Viktoria Plzen dengan menahan 1/4 bola dinilai ASEAN handicapnya dan dengan skor 1-1. Itu dia teman-teman untuk prediksi yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke prediksi yang ketiga, di mana pada pertandingan yang ketiga ada klub Elfsborg versus Feyenoord.
Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Kemudian kita akan lihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Elfsborg bermain di kandangnya sendiri memperoleh hasil imbang dengan skor 2-2 atas Hammarby. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Elfsborg meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan, pertandingan terakhir Feyenoord bermain di kandangnya sendiri melawan CA Eklis, meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Feyenoord selalu meraih kemenangan dan tidak pernah menyentuh kekalahan. Selanjutnya kita akan melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir Feyenoord bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan 5-0 atas Elfsborg. Itu dia teman-teman pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Feyenoord dengan memberi 3/4 bola dinilai ASEAN handicapnya dan dengan skor 1-0. Itu dia teman-teman untuk prediksi yang ketiga. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat ada klub Tottenham Hotspur versus Ferreira. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Selanjutnya kita akan coba bandingkan pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Tottenham Hotspur bermain di kandangnya Wolves. Tottenham Hotspur meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Tottenham Hotspur meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Selanjutnya kita akan ke klub lawan, di mana pertandingan terakhir Ferreira bermain di kandangnya sendiri harus rela menelan pil pahit dengan kekalahan 1-3 atas Estoril. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Ferreira meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Ferreira bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Tottenham Hotspur. Itu dia teman-teman untuk pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Tottenham Hotspur dengan memberi 1,5 bola pada nilai handicapnya dan dengan skor 2-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita akan melihat pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima ada klub Partizan versus Santa Clara. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, mereka sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Kemudian kita akan coba bandingkan pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Partizan bermain di kandangnya Columbara. Partizan meraih kemenangan dengan skor 4-0. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir Partizan meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan ada Santa Clara, di mana pertandingan terakhir Santa Clara bermain di kandangnya Boa Vista. Santa Clara harus rela menelan pil pahit dengan kekalahan 0-2. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir Santa Clara meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Selanjutnya untuk pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Santa Clara bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Partizan. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini dan saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Santa Clara dengan menahan 1,5 bola di nilai ASEAN handicapnya dan dengan skor 1-1. Itu dia teman-teman 5 laga yang akan bermain pada kualifikasi Liga Konferensi Eropa
pada tanggal 26 Agustus hingga pada tanggal 27 Agustus 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi kepada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya Prediksi Historia pamit, dan terus ikuti video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung, dan salam olahraga.